Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kalimat yang sangat ringkas. Kalimat yang sudah diajarkan oleh Allah kepada kita semuanya bagi manusia untuk senantiasa memuji zat yang sudah memberikan segala sesuatu untuk kita nikmati secara cuma-cuma. Apapun yang kita konsumsi untuk kebutuhan kehidupan kita, semuanya berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menyediakan itu semuanya untuk kita semuanya. Allah maha luas karunia-Nya, maha luas rahmat-Nya, maha luas ampunannya. Setiap hari Allah senantiasa berada dalam kesibukan untuk mengurus seluruh makhluk-Nya, mengijabai doa-doa orang yang mau berdoa kepada Allah, mengampuni dosa-dosa setiap manusia yang bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Salawat dan salam nantiasa kita panjatkan kepada makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah untuk umat manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan kita akan mendapatkan syafaat beliau besok di yaumul qiyamah. Kita berada di dalam rombongan beliau, berada bisa meminum dari telaganya Rasulullah besok di yaumul qiyamah, di mana tiada hari, tiada naungan yang bisa menaungi kita kecuali amal-amal kita. Jamaah subuh rahimakumullah, kita memasuki akhir di bulan Ramadan ini. Kita hanya berharap, senantiasa mengharapkan kasih sayang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala agar bisa menerima semua amal-amal kita yang kita sadari bahwasanya sangat banyak kekurangan-kekurangan yang bisa kita lakukan. Tidak bisa kita menjalankan yang terbaik karena mungkin kita masih tercampur antara ibadah-ibadah kita dengan kepentingan lain selain beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kadang kita mungkin tidak fokus, tidak bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Akan tetapi mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita, senantiasa menutupi kesalahan-kesalahan kita dengan rahmat-Nya, dengan ampunannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa mengajari kita untuk menjadi yang lebih baik di bulan Ramadan ini, di mana kita lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berjamaah. Ya, kita diuji oleh Allah, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Kita diuji oleh Allah, siapa di antara kita yang berusaha untuk menjadi yang terbaik ketika Allah membutuhkan kita. Maaf, bukan Allah membutuhkan kita, akan tapi ketika syariat ini membutuhkan kita. Kadang beragama Islam menjalankan syariat itu tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan dari semua pihak, sehingga kita semuanya masing-masing berusaha untuk membuat kontribusi dalam diri kita agar supaya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Allah memberikan kita ujian dalam bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lain. Siapa di antara kita yang bisa memberikan tenaga, pikirannya, hartanya, waktunya untuk kepentingan agama Islam ini?
Karena memang itu menjadi fondasi, menjadi dasar bagi berlangsungnya kehidupan beragama di sebuah lingkungan masyarakat. Kalau tidak ada yang mau berjuang, maka akan hancur agama ini. Kalau tidak ada yang mau mengorbankan dirinya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan hartanya, mengorbankan bahkan nyawanya, maka Allah akan membiarkan kita terombang-ambing. Kan tapi kalau Allah melihat dari kita keimanannya betul, keimanannya kepada apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, kita iman dengan sebenar-benarnya, maka Allah pun akan menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya, akan menurunkan barokah dari langit dan dari bumi untuk kita bisa nikmati, sehingga kita hidup di dalam karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, Allah senantiasa memberikan aturan-aturan di dalam kehidupan bermasyarakat agar semuanya berjalan dengan adil, semuanya berjalan dengan tertib, semuanya berjalan dengan kedisiplinan. Karena kalau tidak ada ketertiban, tidak ada keadilan, tidak ada kedisiplinan di dalam segala macam hal, pasti akan terjadi semrawut dalam segala macam urusan. Sehingga Allah senantiasa mengajari kita untuk itu, untuk tertib, untuk adil, untuk disiplin dalam segala macam hal. Itu semuanya menjadi pelajaran bagi kita, khususnya di bulan Ramadan. Allah mengatur kita, Allah melatih kita untuk disiplin, mengatur waktu kita, sepertiga untuk mencari nafkah, sepertiga untuk beribadah, sepertiganya lagi untuk beristirahat. Itu secara umumnya seperti itu. Agar supaya kita bisa menempatkan segala sesuatunya sesuai dengan haknya. Apa yang menjadi hak keluarga, kita manfaatkan dengan benar. Apa yang menjadi hak masyarakat atau yang lain, kita manfaatkan dengan benar. Apa yang menjadi haknya Allah, yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Agar kita menjadi orang yang senantiasa beruntung di dunia wal akhirah. Jemaah rahimakumullah, pada kajian kemarin kita sampai kepada ayat yang ke-279. Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang melakukan transaksi ribawi. Ketika mereka tidak mau berhenti dari melaksanakan itu semuanya, maka diancam dengan ancaman yang sangat keras. Allah berfirman, fa'danu bi kharbi minallahi wa rasulih. Maka nyatakanlah perang dengan Allah dan Rasulnya. Ketika orang-orang yang nekat masih menjalani transaksi atau ekonomi ribawi, maka akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Silakan, kalau manusia merasa kuat sehingga mau berperang dengan Allah tabaraka wa ta'ala, sudah barang tentu kita tidak akan pernah bisa menang. Allah akan menghancurkan kita fid dunya wal akhirah. Lalu ayat berikutnya Allah memberikan solusi kepada kita agar supaya keadilan bisa berjalan di muka bumi ini. Allah memberikan sesuatu yang sangat mulia di dalam syariat agama Islam. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisara. Bagi siapa yang mempunyai kesusahan di dalam membayar hutangnya, maka berilah dia tangguh sampai dia bisa membayarnya. Ini adalah aturan syariat agama Allah. Ketika memang kita
menjampai atau mendapati saudara kita berada dalam kesulitan, benar-benar kesulitan. Ya utamanya untuk kesulitan-kesulitan masalah primer. Ya, hutang yang dimaksud oleh syariat adalah hutang-hutang yang memang harus tidak bisa tidak dijalankan kecuali harus berhutang kepada orang lain. Itu tidak mengapa. Kan tetapi misalnya berhutang untuk hal-hal yang tidak penting, itu maka ini sangat tercela di dalam aturan syariat agama Allah. Kita orang yang senantiasa diperintah oleh Allah untuk menjaga diri, menjaga martabat diri, menjaga kehormatan diri. Ketika kita hidup dengan bergelimang hutang, maka kehormatan kita tidak ada lagi. Ini yang harus kita camkan. Dan ketika memang kita berada di situasi yang sulit, karena memang kebutuhan primer, ya kebutuhan untuk makan, itu, maka kita sebagai orang yang menghutangi, mempunyai harta yang berlebih, maka diperintah oleh Allah untuk memberi tangguh sampai yang bersangkutan benar-benar bisa melunasi hutangnya. Jangan malah ditekek, ya cara bahasa Jawa nih, ya dibuat malah semakin sengsara ini dengan hutang yang berbunga-bunga. Ini adalah perintah Allah tabaraka wa taala, dan ini sangat mulia. Bahkan Allah melanjutkan, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian menyedekahkan hutang-hutang tersebut adalah lebih baik bagimu. Ketika kita menyedekahkan kepada orang yang berhutang kepada kita karena memang keadaannya tidak memungkinkan, kecuali kalau memang orangnya sebenarnya ada uangnya tapi orang gelem nyaur, ya ditagih, ya, kalau perlu dengan melalui jalur hukum, ya itu masih dibenarkan oleh Allah. Akan tapi ketika memang orang tersebut benar-benar berada dalam kesulitan, maka lebih baik kalau kita menyedekahkannya. Lebih baik, pasti lebih baik, karena Allah menjanjikan khairul lakum in kuntum ta'lamun, lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui ini, ya, pasti lebih baik kalau kita menyedekahkannya. Kenapa lebih baik? Seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, setiap harta yang kita sedekahkan, kita zakatkan, kita infakkan, pada hakikatnya tidaklah mengurangi harta kita. Tidak akan mengurangi, bahkan akan bertambah. Fid dunya wal akhirah. Ini yang harus kita imani. Apapun yang kita nafkahkan di jalan Allah, Allah akan melipat gandakannya. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Ini yang harus kita imani, yang harus kita camkan dalam hati kita. Allah menjanjikan kita kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Hanya terkadang syaitan itu senantiasa menakut-nakuti kita agar tidak menjalankan itu semuanya, tidak mempercayai apa-apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Lalu berikutnya Allah mengingatkan kita tentang hari kiamat. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada hari di mana kalian semuanya dikembalikan kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian disempurnakan setiap manusia apa-apa yang mereka usahakan di dunia, dan mereka sama sekali tidak akan dizalimi. Ketika kita menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah tabaraka wa taala akan berdampak pada kehidupan kita fid dunya wal akhirah,
Di dunia kita akan dimudahkan jalannya oleh Allah, di akhirat kita akan selamat. Selamat dari kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi di akhirat kelak. Maka Allah mengingatkan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Ingatlah, takutlah kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Di mana besok tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal-amal kita. Apa-apa yang kita nafkahkan di jalan Allah pada saat kita hidup di dunia, besok di yaumul qiyamah akan berguna untuk menolong kita. Kalau kita rajin bersedekah, rajin berzakat, atau rajin melunaskan hutang-hutang teman-teman kita yang memang sedang berada dalam kesulitan, nanti akan dihitung oleh Allah sebagai penebus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, di mana hari tersebut sudah tidak ada yang bisa menolong. Allah menggambarkan yaumul la bainun fihi wala khillatun wala syafa'ah. Hari di mana tidak ada perniagaan, tidak ada syafa'ah, tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada teman baik yang bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita adalah amal-amal kita. Ini yang harus kita imani, yang harus kita senantiasa tancapkan dalam diri kita. Sehingga selagi masih mungkin kita untuk berbuat baik dengan apa yang kita punya, segera manfaatkan waktu tersebut. Belum tentu besok kita bisa menjalankannya. Belum tentu besok kita memiliki harta untuk bersedekah, untuk infak, untuk amal jariah dan sebagainya. Belum tentu. Selagi kita masih memiliki rezeki yang lebih, monggo untuk dimanfaatkan waktu-waktu yang tersisa untuk melakukan itu semuanya. Allah menjanjikan summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian disempurnakan setiap diri, apa-apa yang dia usahakan di dunia ini, apa yang dia nafkahkan, apa yang dia sedekahkan, apa yang dia lakukan secara keseluruhan, semuanya pahalanya disempurnakan oleh Allah, tidak dikurangi sedikit pun. Ini janji dari Allah Taala. Jemaah rahimakumullah. Itu saja untuk hari ini sebagai tambahan motivasi kita semuanya untuk bisa senantiasa bersinergi untuk saling mendukung di dalam dakwah lillah, di dalam melanggengkan kehidupan beragama ini di lingkungan kita, mendidik anak-anak kita untuk senantiasa menjadi manusia-manusia yang mendirikan salat, senantiasa menjaga agama ini di lingkungan agar tetap lestari sampai keturunan kita. InsyaAllah ketika kita berusaha hari ini, Allah akan menjaga keturunan kita agar senantiasa menjadi orang-orang Islam yang taat kepada Allah, taat menjalankan aturan Allah dari Al-Quran maupun sunnah-sunnah sahihah. Itu saja untuk hari ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.